Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyatu wal khamsunah. Maqalah yang ke-51. Fi zuhdi, di dalam urusan zuhud, di dalam masalah zuhud. Maqalah ke-51 ini akan menerangkan mengenai konsep zuhud. Zuhud menurut Tuan Syekh, zuhud ini banyak terjemahnya, banyak sekali pengertian, definisi terkait dengan zuhud ini banyak. Ada yang mengartikan zuhud ini allazi yatrukul khuzuzan nafsaniyah allati yamilu ilaihal insan min haitsu tab'i talaban liridhaillah wa iradan anid dunya. Zuhud itu ada yang mendefinisikan sebagai orang yang meninggalkan bagian-bagian jiwa, hasrat-hasrat nafsu yang manusia condong kepada sesuatu tadi dari arah tabiatnya dia, demi mengharapkan ridhonya Allah dan dia berpaling daripada dunia. Jadi zuhud ada yang mengartikan orang yang meninggalkan kemauan-kemauan nafsunya, hasrat-hasrat nafsunya, yang itu condong, nafsu itu condong kepada manusia dan itu menjadi tabiatnya manusia demi mencari ridho Allah. Nah, bagian-bagian nafsu ini kan kita bisa mengenal sendiri, dan ini kan sering kita bahas. Kita bisa kok ngebedain mana nafsu, mana yang itu nafsu, mana yang itu bukan. Ketika kita ingin sesuatu, kita bisa kok bedainnya itu. Hati kita kalau ditanya, bisa kok kita bedainnya. Ini kita beli sesuatu ini karena nafsu atau memang karena sesuatu yang urgent. Itu bisa kok kita bedainnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, bisa kok kita bedainnya. Mana yang ini nafsu dan mana yang enggak. Ketika kita lagi tidur kemudian kita harus bangun untuk melakukan ibadah misalnya, bisa kok kita bedain mana yang harusnya ikut nafsu, mana yang enggak ngikutin nafsu. Itu bisa kok kita bedain. Semua orang pasti tahu ketika kita bangun tidur kemudian bangun untuk melaksanakan sholat, itu kan kita harus tempur dulu dengan nafsu. Jadi kalau kemudian kita harus beribadah, harus sholat, harus ibadah, sedang tidur kemudian kita bangun untuk ibadah, itu kan berarti kita lagi ngelawan nafsu itu, lagi i'rad, lagi berpaling kepada nafsu, lagi tidak memberikan bagian nafsu. Jadi zuhud itu kita ini yang itu sesungguhnya bagian nafsu nggak mau kita ambil gitu, nggak mau kita turutin. Nah, itu namanya zuhud. Ada juga zuhud itu yang mengartikan bahwa zuhud itu adalah sesuatu di antara dua kalimat dalam firman Allah Ta'ala
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Zuhud itu antara dua kalimat ini nih. Yang pertama, likai la ta'su ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas sesuatu yang hilang, yang lepas, yang tidak kalian dapat. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, kalian jangan gembira banget ketika engkau mendapatkan sesuatu. Zuhud itu diantara dua ini nih. Ketika nggak dapat sesuatu nggak stres banget. Ketika mendapatkan sesuatu nggak meledak-ledak juga bahagianya gitu loh. Tidak euforianya itu tidak meninggi gitu. Ketika kehilangan sesuatu nggak stres banget, nggak sedih banget, sampai kemudian nggak mau makan, nggak mau minum, kurang enak makan, kurang enak tidur. Terus ketika lagi mendapatkan sesuatu nggak euforia banget itu, nggak meledak-meledak kebahagiaannya. Nah, zuhud itu ada di tengah-tengah ini nih, ada di tengah-tengah ini. Jadi ya biasa saja. Ada sesuatu, ya sudah, alhamdulillah, syukurin. Nggak dapat sesuatu, ya sudah, nggak juga disetresin. Itu juga disebut dengan zuhud. Jadi intinya zuhud itu adalah menjaga jarak antara kita dengan dunia. Ini menjaga jarak. Dunia itu penting, tapi harus ditempati di tempatnya. Zuhud itu namanya. Kalau tempatnya dunia itu ada di tangan, bukan di hati, itu namanya zuhud. Tapi kalau kemudian dunia ditaruh di hati, itu namanya orang yang bukan zuhud. Jadi zuhud itu orang yang tetap ada di dunia, tapi meletakkan dunianya di tempatnya. Itu namanya zuhud. Jadi dia jangankan ngejar yang haram, yang halal saja dia mau menjaga jarak dengan yang itu, mau menjaga jarak dia dengan yang halal. Kenapa? Karena takut nafsunya ini meledak-ledak. Nah, itu disebut dengan zuhud. Jadi zuhud dalam konsepnya Syekh Abdul Qadir ini berbeda dengan zuhud konsep yang orang-orang banyak pikirkan dan kemudian dituduhkan kepada para ahli sufi, ahli tasawuf. Ini kan banyak dituduh sama orang-orang tertentu bahwa sufilah, tasawuflah yang membuat masyarakat Islam tidak maju-maju. Itu tasawuf itu dianggap tuh, yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidakmajuan Islam. Kenapa? Karena mereka mengartikan zuhud itu, misalkan zuhud di konsep zuhud, ya udahlah nggak usah dunia, mau ngapain sih ngejar-ngejar dunia, udah ibadah aja, sehingga nggak punya etos kerja, ekonominya lemah, nggak bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Allah dunia itu mah dunia, semua juga dunia. Nggak seperti itu konsep di kita, itu nggak seperti itu. Di sufi, di tasawuf yang sesungguhnya tidak seperti itu. Zuhud itu tetap kamu ada di dunia, tapi meletakkan dunia bukan pada ditempatkan dunia harus di tempatnya. Itu namanya zuhud. Makanya orang yang zahid, orang yang zuhud sama urusan dunia santai-santai saja. Tapi giliran dia santai saja dengan urusan dunia, justru dunia yang datang ke dia. Jadi nggak ngoyo-ngoyo banget, ya kerja, usaha ya usaha, terus bekerja ya bekerja gitu ya. Tapi nggak harus ninggalin yang wajib-wajib, nggak harus meninggalkan yang kewajiban-kewajiban, nggak harus melanggar yang haram-haram. Itu namanya orang yang zuhud itu, orang yang zuhud. Orang yang zuhud seperti ini justru orang yang dikejar-kejar sama dunia. Maka 4 wali afdal, 4 wali autat, 4 wali autat, ada Syekh Abdul Qadir, ada Syekh Abi Hasan As-Sazili, ada Syekh Ahmad Rifai, ada Syekh Bahuddin An-Naqsabandi. 4 wali besar ini tidak ada yang miskinin, nggak ada. Orang kaya raya semua itu. Bahkan Al-Azhar itu 80%, bahkan 90% tanahnya wakofnya Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau Anda ke Al-Azhar, kemudian di situ
itu ada tulisan wakaf auqaf Syekh Abdul Qadir. Di makomnya Imam Syafi'i itu di makom Imam Syafi'i juga ada tulisan auqaf wakafnya Syekh Abdul Qadir. Karena ketika beliau lagi ke makom Imam Syafi'i ngelihat kok masyarakat di sini kok miskin-miskin, orang terbelakang secara ekonomi, dibebasin tanahnya itu untuk dijadikan kehidupan ekonomi di situ. Kan nggak bisa nih begini-gini nih kalau bukan orang kaya. Makanya pernah saya ceritakan juga, Syekh Abi Hasan Asyadzili nggak pernah pakai baju 2 kali yang sama, nggak pernah. Abis datang nih dari Shopee, datang unboxing dipakai, abis dipakai udah kasih, terdatang lagi Shopee unboxing pakai, nggak pernah ada itu, nggak pernah dia pakai baju 2 kali, nggak pernah. Pakai kasih orang, pakai kasih orang. Nah orang kayak begini kan bukan orang miskin ini, orang kaya ini, tapi meletakkan dunianya di tempatnya. Makanya kemudian dia dikejar-kejar sama dunia. Kita ini kan enggak ini. Kadang meletakkannya di sini, kadang meletakkannya di sana gitu loh. Kadang di mana-mana gitu loh. Kadang di mana-mana urusan dunianya masih kuat banget ini. Urusan kita dunia ini masih sangat kuat. Nggak tahu besok Ramadan ini Anda bisa husu apa enggak ini bulan Ramadan ini. Urusannya urusan dunia apa urusan apa ini? Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, berkatalah Tuan Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah, az-zahidu, adapun orang yang zuhud itu yusabu, diberi pahala, bisa babil aksami, dengan sebab bagian-bagian. Ai maksudnya yang disebut dengan bagian itu adalah bagian yang sudah tertulis pada zaman azali. Kita ini kan ketika 4 bulan sama orang tua kita, sama ibu kita, ketika kita 4 bulan di kandungan itu kan udah ditentuin nasib kita, rezekinya berapa, umurnya berapa, perbuatannya apa, itu kan sudah ditentuin nih masuk rezeki. Itu namanya aksam. Zahid, orang yang zuhud adalah orang yang diberi pahala dengan sebab bagian-bagian. Marrota ini dia diberi pahalanya ini 2 kali. Yang pertama yusabu, diberi pahala fitarkiha, di dalam meninggalkan aksam. Falayahuzaha, maka tidak mengambil. Falayahuzuha, maka tidak mengambil siapa si zahid pada aksam, pada bagian, bihawahu, dengan hawanya, dengan hawa nafsunya si zahid, wa muwafaqatin nafsi, dan menuruti nafsu. Orang yang zuhud ini diberi pahala karena dia meninggalkan dunia, meninggalkan bagian dunia itu. Dia tidak mengambilnya berdasarkan nafsunya, ikut kepada hawa nafsunya. Itu dia diberi pahala karena itu. Udah pokoknya gampang aja nih, apalagi besok mau Ramadan, gampang aja. Anda ngabuburit jam 5, lewat banyak makanan, Anda beli banyak nggak di situ? Ya. Yang tadi mau beli es batu sama es kelapa, lalu kemudian wah enak juga nih, enaknya. Itu Anda ambil, beli itu bihawahu wa muwafaqatin nafsi apa enggak? Itu memang berdasarkan hawa nafsumu atau memang bukan? Emang bukan? Kan bisa sih kita bedain. Yang kita ambil, ini ambil tanpa kita tahu, tanpa kita mau mikir, ini nanti siapa yang makan ya? Ini buat siapa ya? Ini nanti bisa enggak kemakan semua ini? Tapi kan kemudian dibeli semua nih. Itu gampang, itu yang paling gampang aja. Bagaimana kemudian kita diberi pahala oleh Allah karena zuhud. Kenapa? Karena tidak mau mengambil sesuatu berdasarkan hawa nafsunya dan menuruti hawa nafsu. Bal akan tetapi bimujarradil amri, hanya menurut perintah. Bahkan yakhuzuha, mengambil siapa si zahid pada aksam bimujarradil amri,
dengan semata-mata perintah. Ingat, kita sering membahas perintah nih. Perintah di kitabnya Syekh Abdul Qadir. Jadi kan Tuhan Syekh kan sering bicara perintah. Jangan melakukan ini kecuali dengan perintah. Jangan melakukan ini kecuali dengan perintah. Perintah Allah. Padahal kita nggak punya koneksitas langsung gitu. Kita nggak pernah dibisikin sama Allah, beli, jangan beli, kan enggak. Tapi kan sering kata-kata ini diambil. Itu kan merujuk kepada hati kita. Kita tidak mengambil sesuatu berdasarkan nafsunya, berdasarkan nafsu kita, tapi kita mengambil sesuatu betul-betul karena perintah. Bagaimana perintah itu turun? Macam-macam orang beda-beda ini. Dia kok yang tahu kok. Dia kok yang tahu. Ini perintah untuk membeli atau ini perintah dari nafsu untuk membeli ini. Mau melakukan sesuatu ini itu betul dari perintah atau dari nafsu. Itu kita doang kok yang tahu. Kita bisa kok bedainnya asal kita mau mikir aja. Ini nafsu apa perintah ya? Nah, orang yang zahid itu tadi diberi pahala karena dia tidak mau mengambil sesuatu berdasarkan nafsunya, tapi berdasarkan perintah. Faiza tahaqqaqat, maka jika sudah nampak, sudah jelas. Faiza tahaqqaqat, maka jika sudah jelas ada watuhu, apa permusuhannya si zahid, linafsihi, pada dirinya zahid, wa mukhalafatihi, dan menentangnya si zahid, wa mukhalafatihi, dan menentangnya si zahid, lihawahu, pada hawa nafsunya zahid, lihawahu, pada hawanya nafsunya si zahid, udda, maka dikembalikan, udda, maka dikembalikan siapa si zahid, udda, maka dikembalikan siapa si zahid, minal muhaqqiqin, dikembalikan atau dihitung. Udda, maka dihitung, dikembalikan atau dihitung siapa si zahid, minal muhaqqiqin, kurang kof itu, minal muhaqqiqina, termasuk orang-orang yang muhaqqiq, orang-orang yang mendalam ilmunya, wa ahlil wilayati, dan ahli kewalian, wa ahlil wilayati, dan ahli kewalian, wa udkhala, dan dimasukkan siapa si zahid, fi zumratil abdali, di golongan wali abdal, wal arifina, dan golongan orang-orang yang arif. Kalau sudah nyata permusuhannya dia sama nafsunya, pokoknya dia ngelawan nafsunya terus nih, ngelawan nafsunya terus, perang terus sama nafsu, dan permusuhan dia terhadap nafsu ini sudah nyata, terus menentangnya diri dia terhadap hawa nafsunya sudah nyata, maka dia akan dikembalikan, dihitung termasuk orang-orang yang muhaqqiqin, muhaqqiq, orang-orang yang punya keilmuan yang mendalam, dan dia termasuk ahli wilayah, orang yang termasuk wali min auliyaillah, orang yang termasuk kekasihnya Allah. Bahkan dia dimasukkan di golongan, termasuk di golongan orang-orang wali abdal dan orang-orang yang sudah makrifat. Tapi kalau sudah tahaqqaqat ada watuhunya ini nih. Dah gampangnya begini. Ini kan konsep riyadhah, konsep riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan. Dah, kita coba mikirin seorang atlet saja. Seorang atlet olahraga aja. Ada atlet olahraga, Ronaldo taruhlah. Emangnya Ronaldo bisa canggih, jago kayak begini kemudian menjadi kaya raya seperti ini? Emang sebelumnya dia tidak melakukan permusuhan sama hawa nafsunya? Orang-orang tidur dia bangun, orang-orang kagak olahraga dia olahraga. Orang-orang olahraganya cuma sebentar semau-maunya, dia olahraganya ketat. Orang-orang kagak boleh orang makan sembarangan, dia makanannya ketat. Orang-orang nyantai, dia latihan. Terus dia latihan begini. Lalu kemudian dia diadu. Sampai kemudian dia jadi nyata itu. Ketika sudah tahaqqaqat, sudah nyata permusuhannya dia. Kalau dia Ronaldo, tonton nih Ronaldo,
Kalau dia ini ikutin hawa nafsunya, ikutin keinginannya, nggak jadi dia. Pasti itu bukan insya Allah, pasti tidak bakalan jadi. Nggak mungkin badannya sampai sekarang masih ramping, sterlek, ramping, kagak ada gendut-gendutnya, nggak kayak kita, gitu ya. Padahal kaya raya, kita yang kagak raya aja ya. Kita ini yang kagak kaya raya, gendut-gendut banget kita. Ronaldo yang kaya raya kayak begitu, kagak ada gendut-gendutnya dia. Kalau emang gendut itu dianggap sebagai sehat, ramping itu dianggap sehat. Itu aja coba Anda pikirin, kita pikirin itu aja. Siapapun yang tidak nyata permusuhannya terhadap nafsunya, siapapun yang tidak nyata memusuhi, menentang hawa nafsunya, maka dia akan tetap menjadi manusia yang ada. Tidak akan naik kepada ahlul muhakkikin wa ahlul wilayah. Dan dia tidak masuk di klubnya, di klub, di WAG-nya Wali Abdal, nggak ada, nggak masuk dia. Nggak masuk di grupnya Wali Abdal, nggak masuk dia. Di grupnya orang Arifin nggak masuk dia. Kenapa? Karena dia masih belum sampai ini. Belum sampai. Nah, orang-orang yang sudah sampai ini kan dia bisa masuk ke klub mana-mana. Bisa masuk di grup mana-mana. Yang orangnya tinggi-tinggi itu. Yang maksudnya yang di derajat tinggi-tinggi itu. Pun juga manusia. Itu riyadhah jismaniyah. Yang dimaksud di sini adalah riyadhah ruhaniyah. Kalau kita masih terus aja ngikutin nafsu, ngikutin hasrat, kagak mau riyadhah, nggak mau melawan nafsu kita, nggak mau menentang keinginan-keinginan kita, ya sudah, tetap kita seperti ini sudah. Tetap dia baru bisa naik kalau dia sudah nyata permusuhannya, gitu ya. Nah contohnya tadi itu. Saya aja nih, saya masih kecil nih, saya Ustaz Sarip, Ustaz Subhan, siapa lagi di sini seangkatan saya. Itu dulu SD punya klub kita, namanya Indonesia Permana apa dulu tuh, IP. Atlet bola saya dulu, atlet bola ini. Tapi karena nurutin nafsu, ya akhirnya ya begini, nggak jadi gitu. Yang jadi dia. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi siapapun yang nyata permusuhannya terhadap nafsunya, maka dia akan naik. Dia akan dimasukkan ke golongan abdal wal arifin. Ketika nih urutannya. Ketika dia sudah masuk di situ, dia sudah dihitung dan dia sudah dijadikan muhakkikin, ahli wilayah, dan dia sudah dimasukkan menjadi zumratal abdal, golongannya wali abdal dan arifin, umiro, barulah dia diperintahkan, hina izin tatkala itu bitanawuliha, untuk memperoleh aksam, untuk memperoleh aksam, watalabusi, dan menggunakan biha dengan aksam. Saat itulah dia baru diperintahkan untuk bisa menikmati apapun saja yang dia mau. Kenapa? Karena sudah ada di dia. Dia udah nyampe di muhakkikin. Sudah nyampe di abdal. Sampai kalau orang sudah arifin, sudah masuk di abdal, itu kan kalau mau sesuatu tinggal kun fayakun. Kalau dia pengen sesuatu kan tinggal berdoa, sudah jadi doa. Kalau tadi saya contohkan Ronaldo, orang sekelas Ronaldo kan mau apa kan tinggal nunjuk. Maunya, sudah tinggal maunya, tinggal nunjuk aja. Kita mau nunjuk apa? Yang ada masukin keranjang aja. Check out kagak. Hati-hati loh. Itu masukin keranjang itu bisa bikin hati orang yang punya Shopee-nya itu rada nggak enak itu. Karena kita itu punya Shopee. Jadi pas lagi buka Shopee itu, pas buka banyak banget masukin keranjang, ini kagak check out gitu ya. Gitu. Jadi ternyata begitu ya, orang masukin keranjang agak check out sama orang yang punya Shopee itu. Dia. Nah kalau udah nyampe di situ, dia baru diperintahkan itu. Dunia itu, tapi itu pun kalau dia masih mau, sama dunianya masih mau, tapi
Dia sudah diperintahkan, sudah mau apapun, mau meroleh aksam tadi terserah mau apa. Tapi rata-rata orang kayak gitu sudah tidak mau gitu loh. Dia punya banyak harta, dia punya dunia ada di dia, tapi bukan buat dia. Ya buat orang-orang aja kayak tadi Tuan Syekh, ke siapa kayak misalkan sekarang ke pengarsa Aba Aos. Ya bukan buat Aba Aos, ya buat orang-orang aja. Ini jual kasih orang, ini dikasih orang, dikasih orang. Tapi kemudian datang lagi banyak, kasih lagi. Aba Aos ini nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu saat itu sudah sampai di tingkatan itu. Karena hiya adapun aksam, bagian-bagian itu kismatun adalah satu bagian, la budda yang wajib lahu pada si zahid minha dari aksam. Lam tukhlaq yang tidak diciptakan apa aksam li ghairihi untuk selainnya si zahid. Memang bagiannya itu untuk si zahid ini, untuk orang ini, bukan untuk yang lain. Ini yang kemudian diartikan dunia kemudian tergopoh-gopoh datang kepada dia. Bukan dia yang tergopoh-gopoh, tapi dunia yang kemudian tergopoh-gopoh terhadap dia. Jaffa telah keringlah biha dengan aksam al-qalamu apa pena. Maksudnya orang kan kalau nulis tulisan dulu itu kan pakai mangsi. Itu kan kalau dinulis lalu kemudian kan tintanya kering. Nah itu untuk menunjukkan sudah kering tintanya. Masih sudah kering tintanya, itu sudah ditetapkan. Ini sudah memang milik dia. Sudah milik dia. Itu jaffa bihal qalam. Istilahnya pena tintanya ini sudah kering. Sudah tidak bisa dihapus lagi. Berarti bagiannya itu memang sudah buat dia. Wasabaqo dan telah lalu biha dengan aksam al ilmu apa ilmunya Allah. Al ilmu apa ilmunya Allah. Faizam tasala maka jika melaksanakan siapa si zahid. Faizam tasala maka jika melaksanakan siapa si zahid al amro pada perintah. Fatana wala maka memperoleh siapa si zahid. Fatana wala maka memperoleh siapa si zahid. Awit tola'a atau muncul siapa si zahid bil ilmi dengan ilmu. Fatalabasa maka menggunakan siapa si zahid biha dengan aksam bijuryanil qadari dengan berlakunya takdir. Bijuryanil qadari dengan berlakunya takdir. Wal fi'li dan perbuatan Allah. Wal fi'li dan perbuatan Allah fihi di dalamnya si zahid. Min ghairi dari tanpa ayyakuna ada siapa si zahid. Huwa ia si zahid fihi di dalam tanawul, di dalam memperoleh aksam tadi. Fihi di dalam tanawuliha, fihi di dalam memperolehnya aksam. Intinya kalau sudah seperti itu dia sudah dipersilakan untuk menggunakan apa saja. Harta datang kepada dia. Lalu kemudian dia sudah diperintahkan untuk menggunakan apa saja. Kenapa? Karena sudah diyakinkan orang yang sudah seperti ini dia melakukan sesuatu pasti bukan karena nafsunya. Dia punya uang banyak, dia punya jabatan tinggi, dia punya kedudukan tinggi, itu sudah tidak ikut nafsunya terhadap dirinya sendiri. La hawa, tidak ada hawa nafsu, wala irodata dan tidak ada kehendak, wala himmata dan tidak ada keinginan. Usiba maka diberi pahala. Bizalika dengan demikian itu sanian kedua kalinya. Huwa adapun sanian yang kedua kalinya ini dia diberikan pahala dengan yang kedua kali ini itu mumtasilun menjadi orang yang melakukan. Mumtasilun menjadi orang yang melakukan lil amri pada perintah. Bizalika dengan demikian. Au muwafikun atau orang yang
menuruti, au muwafikun atau orang yang menuruti li fi'lil haqqi pada perbuatannya Allah, li fi'lil haqqi pada perbuatannya Allah azza wa jalla, fihi di dalam tanawuliha, fihi di dalam memperolehnya aksam. Jadi orang kalau mau sampai di situ tadi, maka dia lewatin dulu nafsunya, dia perangi dulu nafsunya. Kalau orang mau dunia datang kepada dia, itu bukan nurutin dunia. Jadi orang yang ingin dunia ikut sama dia, maka jangan diturutin dulu dunianya. Dia harus menjaga jarak, lawan dulu itu. Nanti ketika dia sudah nyata perlawanannya terhadap nafsunya, baru kemudian dunia itu akan datang kepada dia. Dan di saat itulah dia sudah pada posisi diperintah, terserah mau melakukan apa saja. Dan tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang buruk, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia ini sudah tidak ada lagi hawanya, tidak ada lagi irodahnya, tidak lagi ada himahnya. Tapi kalau orang masih ada hawanya, masih ada irodahnya, masih ada himahnya, kayak kita nih, udah lama banget kagak punya duit, tiba-tiba Anda dapat duit banyak, itu dendam gak kira-kira itu? Wah, apa aja itu, sono sini, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ada nih rezeki, langsung dendam itu. Berapa banyak orang yang dendam itu, dendam dengan kondisinya. Nah, itu orang yang punya harta dunia tapi dia menggunakan hawanya itu, menggunakan hasratnya, irodahnya. Nah, orang yang sudah tadi dia ngelawan dulu, dia harus riadoh dulu, dia lawan dulu sehingga dia kemudian menjadi orang yang ahli wilayah. Dia menjadi atlet yang profesional, dia menjadi atlet papan atas. Ketika dia sudah jadi papan atas, atlet papan atas, itu kan dia diem aja dapat duit itu. Apa sih kagak jadi uang sama dia? Mungkin Ronaldo ngusap-ngusap tisu aja jadi duit itu. Lihat tisunya apa nih, mereknya nih, dia kena ngusap, udah duit itu. Apa sih yang nggak ada gitu? Jangankan sekelas dia, sekelas orang-orang yang viewernya, followernya itu banyak, itu kan kemudian kita punya istilah apa itu? Apa istilahnya? Apa kalau barang itu di endorse. Emang endorse itu nggak mahal apa, nggak murah apa? Mahal itu endorse itu. Saya dulu pernah nanya sama Raffi, sekali endorse berapa? Ya tergantung saat. Ya gantungnya maksudnya, ya kalau sekali cuma tayang nih di IG story, itu kan berarti kan 1 kali 24 jam. Ya itu sekitar 50 sampai 70 lah gitu. Itu IG itu. Itu yang istilahnya harga sodakoh. Harga sodakoh itu. Harga temen. Coba Anda bayangin, dia pakai sesuatu 1 kali 24 jam dapat uang 70 juta. Anda pakai sebulan sesuatu belum tentu itu. Kenapa? Karena udah masuk di ahlil wilayah. Sudah masuk di muhaqqiqin. Nah, kita dikatakan sama Tuan Syekh, Anda zuhud. Nanti kalau Anda zuhud bukan berarti Anda kurus, Anda susah hidupnya. Enggak. Justru ketika Anda zuhud ini, justru dunia ini akan masuk kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semua, insyaallah malam Sabtu depan kita sudah tarawih insyaallah. Seperti biasa, insyaallah tetap pengajian malam Sabtu kita akan tetap adakan sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti biasanya. Saya sampai sekarang terus terang belum tahu nanti kira-kira kita penutupannya sahur bersama nanti di mana, saya belum tahu sampai sekarang. Jadi kalau ada usulan, ada yang mau ngusul, ada yang mau minta atau ngusul mau di mana, ngusulin tempatnya silakan aja. Mungkin kasih ide ke kita. Nanti kita mau nutup di Hari Raya Idul Fitri itu nanti di mana? Saya sampai sekarang belum tahu. Nah, jadi insyaallah Ramadan tetap kita akan adakan pengajian
Bahkan ada beberapa majelis yang juga tetap ada, dan nanti di sini juga ada dua kali dalam seminggu yang mau ikut silakan. Jadi nanti ada malam Sabtu dan nanti ada malam Rebo, malam Kamis. Tapi mungkin itu di 2 minggu terakhir menjelang Idul Fitri. Itu saya mau memastikan lagi, mau menguatkan lagi apa yang pernah kita baca di tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bacanya Syifaul Qulub, mungkin Anda masih terbatas karena bahasanya bahasa Pegon Jawa. Kalau ini sudah bahasa Indonesia sudah. Untuk memastikan, jadi saya mau menyatakan, saya ini ingin banget, pengen Anda itu semua punya manfaat di wilayahnya sendiri-sendiri. Kalau ada sesuatu, gak ngandelin siapa-siapa. Udah, ada orang sakit, ada keluarga sakit, ada tetangga sakit, mumpung lagi sakit keluarganya, amalin. Gak usah ngandelin dulu siapa-siapa. Jadi saya bukannya nggak mau, kan berapa kali saya bilang, saya bukannya nggak mau bantuin bacain apa segala, bukannya nggak mau, bukan. Tapi saya di sini pengen nganterin semua teman-teman yang ada di sini juga orang yang mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi saya pengen itu gitu, bukannya saya nggak mau saya. Tapi saya mau Anda di rumah, di tempat Anda ngerti, tahu. Kalau lagi anak lagi sakit gini, keluarga lagi sakit gini, atau lagi ada sesuatu, ini loh ada nih wiridannya, ini caranya, gitu ya. Nih amaliyahnya. Nanti kalau udah berat-berat, kalau udah parah-parah, ya monggo aja ngomongin, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih pusing banget pala ini, mintain, nggak apa minta air, pusing banget pala. Ya bukannya nggak mau, tapi Anda biar punya gitu, biar Anda tahu gitu. Apalagi Anda hidup di masyarakat. Pengen semua saya ini pengen banget teman-teman yang ada di sini di masyarakatnya ngerti, orang tahu gitu, sehingga punya asar. Ngaji di mana sih? Ngaji di sana. Ada asarnya gitu, ada bekasnya kita ngaji itu. Ada orang, Anda jangan takut dibilang dukun, jangan takut. Jangan takut tadi atas saya bilang dukun lagi, jangan takut. Jangan takut dibilang dukun. Itu namanya orang ngasih manfaat. Orang kalau udah ngerti apapun itu dicari, mau pakai orang mau apa kayak, mau orang salafi kayak, mau orang apa kayak, orang yang yang tadinya haram itu, doa itu haram, itu apa itu haram, ketika lagi sakit datang juga ke kita, tetap aja datang dan mau diobatin pakai gini, ya mau, pokoknya diobatin apa aja yang penting sembuh. Mau diobatin pakai mifik nih, mau pokoknya kan haram, nggak terserah ada, kalau ini halal pokoknya gitu. Orang mah kalau ada sakit mah, kalau ada butuh mah apa juga. Jadi itu nanti ada kitab namanya Ijazatul Kubro. Itu ada 240 halaman, buku kecil. Itu ada ratusan amaliyah. Kalau Anda pengen ikut silakan. Itu nanti di bulan Ramadan itu. Biar nanti kalau ada apa-apa, oh ini amaliyahnya ini, oh ini doanya ini, oh ini doanya ini. Kalau nanti mau konsultasi mau apa silakan gitu. Tapi biar kita punya manfaat ini. Dan teman-teman sekalian, sekaligus malam ini insya Allah kita akan akad riyadhah. Tadinya malam Senin, saya pikir malam ini jadi manakib. Tapi kok sampai hari Rebo nggak ada kabar. Terus kemudian Kiai Rusdi baru nyampaikan, nggak ada ternyata gitu. Makanya saya majuin yang tadinya malam Senin, saya majuin menjadi malam ini. Malam ini kita akan akad, silakan yang mau ikut riyadhah silakan. Yang enggak juga nggak apa-apa. Nggak ada apapun. Jadi akad ini diperlukan untuk ngikat, namanya juga akad. Akad itu mengikat. Ikat bahwa kita ini sama-sama sedang mengikatkan diri untuk melakukan sebuah amaliyah yang ini kita akan perjuangkan untuk bisa sukses sampai di akhir. Itu makanya kemudian ada akad. Jadi bukan sekedar ijazah tapi juga akad untuk ngikat kita nyambungin ini agar saya juga bertanggung jawab penuh terhadap apa yang Anda lakukan di lapan ini. Baik, nanti setelah ini kita akan akad sesuai dengan apa yang nomor amaliyah 1, amaliyah 2 dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan lahir dan batin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sawhan 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 wa han hamim la yusarun waj'alna min baini aydihim ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون عنها ولا ينصفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باها حامim لا يبصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون عنها ولا ينصفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باها همم لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون عنها ولا ينصفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم